Perkenalkan, nama saya Efrem Jordan Sanjaya, saya dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 5, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dan organ alat reproduksi pada pria. Terdapat 3 bagian utama anatomi di dalam penis. Yang pertama adalah akar atau basis. Bagian ini adalah pangkal dari penis yang menempel pada bagian bawah perut. Yang kedua adalah batang penis. Bagian ini berfungsi sebagai penetrasi ke dalam vagina pada alat kelamin pria. Dan yang ketiga adalah kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh selubung kulit yang nantinya akan dihilangkan saat menjalankan sunat. Pada ujung kepala penis terdapat bukaan lubang kecil yang merupakan bukaan keluar untuk lubang saluran ke kandung kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urin. Pada bagian alat kelamin pria yang satu ini juga terdapat banyak saraf-saraf yang peka terhadap rangsangan. Yang pertama adalah radang kuluk penis. Yang kedua adalah penyakit Peyronie atau penyakit penis bengkok. Yang ketiga adalah infeksi. Yang keempat adalah disfungsi ereksi. Dan yang kelima adalah kanker penis. Dan masih banyak lain-lain lagi penyakit yang dapat mengancam keberadaan Mr. P. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan bagian dari alat reproduksi pria yang berbentuk terlihat seperti kantung. Letaknya berada di dalam penis dan merupakan tempat dari testikel atau yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Skrotum juga dapat mengalami pembengkakan. Biasanya, ini diakibatkan oleh torsio testis. Pembengkakan skrotum juga dapat dipicu oleh peradangan dan pertumbuhan tidak normal di dalam skrotum. Pembengkakan ini dapat menimbulkan rasa sakit atau malah tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Ketiga adalah testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun yang terletak di dalam skrotum. Fungsi testis adalah untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini adalah hormon seks pada pria. Selain itu, testis juga berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Yang keempat adalah epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang terletak di belakang testis. Fungsi epididymis adalah membawa dan menyimpan sperma. Selain itu, epididymis juga berfungsi sebagai tempat untuk mematangkan sel sperma. Perkenalkan, nama saya Liv Lidinia Setrik, saya dari kelas 11 IPA 2, nomor absen saya 07. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pria bagian internal. Organ reproduksi pria bagian internal. Alat reproduksi pria bagian internal juga disebut sebagai organ aksesori. Dilansir dari Cleveland Clinic, ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu yang pertama, vas deferens. Fungsi vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Yang keempat, saluran kemih. Organ ini juga disebut sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Prostat berfungsi untuk memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Dan yang terakhir adalah kelenjar bulboretral. Kelenjar bulboretral atau juga disebut sebagai kelenjar Cooper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih.
Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman saluran kemih yang berbentuk akibat sisa urin. Halo, perkenalkan, nama saya Gede Wahidita Wicaksana, nomor absen 9 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama organ reproduksi pria dan hormon-hormon yang bekerja pada organ reproduksi pria. Nah, fungsi utama dari organ reproduksi pria yang sudah dijelaskan tadi yaitu untuk bekerja sama dan menghasilkan cairan sperma dan menyalurkannya ke dalam organ reproduksi wanita saat berhubungan intim. Fungsi reproduksi pria akan berjalan optimal apabila seorang pria tersebut sudah memasuki masa pubertas. Nah, saat masa puber dimulai, kelenjar pituitari akan mulai merangsang hormon yang berada dalam testis untuk menghasilkan hormon yang bernama testosteron. Nama lain dari hormon testosteron ini adalah hormon yang berfungsi sebagai hormon seks pada pria. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hormon yang berperan penting dalam sistem organ reproduksi pria. Ada 3 hormon utama yang terdapat dalam sistem organ reproduksi pria. Yang pertama ada hormon FSH, kedua hormon LH, dan yang ketiga hormon testosteron. FSH dan LH merupakan hormon yang dibentuk di dalam kelenjar pituitari. FSH berperan penting dalam produksi sperma dalam tubuh. Kemudian hormon LH berfungsi sebagai pembentukan testosteron yang berfungsi juga untuk membantu pertumbuhan atau produksi sperma. Kemudian hormon testosteron berfungsi menyebabkan perubahan fisik pada laki-laki seperti suara yang memberat, tumbuh bulu di area ketiak dan sekitarnya, dan bertambahnya tinggi badan. Baik, sekian dari saya, terima kasih.